Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Pak Fauzi, dalam mata kuliah Islamologi. Adapun untuk pertemuan yang ketiga ini, saya akan memberikan materi yaitu pengertian Jazirah Arab masa paganisme pra-Islam. Meliputi Muhammad sang saudagar dan Muhammad sang nabi. Untuk materinya sudah saya kirimkan lewat PPT PowerPoint yang saya share di Google Classroom. Langsung saja untuk materi PowerPoint-nya tentang halaman yang ketiga ini. Ini akan dibahas tentang peristiwa hijrahnya Muhammad, peran Muhammad membentuk masyarakat Islam, peran Muhammad mempertahankan eksistensi Islam. Kemudian untuk pertemuan keempatnya, peristiwa Haji Wada, peristiwa Muhammad wafat. Untuk peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad atau Muhammad hijrah. 13 tahun Nabi Muhammad melakukan dakwah, menyuruh kaum Quraisy, namun perkembangannya dirasakan tidak seperti yang diharapkan. Mana yang diterima adalah perlakuan yang kasar, biadab, brutal, dan keji, bahkan di luar peri kemanusiaan. Maka Muhammad dan para pengikutnya memutuskan untuk hijrah ke Yasrib, yaitu nama kuno dari Madinah. Ini merupakan strategi dari dakwah Muhammad untuk menyiarkan agama Islam. Di Yasrib sebenarnya tokoh Muhammad ini sudah sangat terkenal oleh suku Aus dan suku Khazraj di Yasrib. Ini sudah masuk Islam sebelum Muhammad datang. Kemudian hijrahnya Nabi Muhammad ini ke Yasrib disambut suku Aus dan Khazraj ini. Hijrahnya terdiri dari 3 gelombang. Gelombang pertama 10 Hijriah, gelombang kedua 10 ya, tahun ke-10. Kemudian melakukan perjanjian di Aqabah. Gelombang kedua tahun ke-12 kenabian Muhammad, itu ada 12 orang laki-laki dan seorang wanita mengadakan pertemuan dengan Muhammad di Aqabah. Di sana terjadi pergantian Aqabah. Jadi orang-orang Aus dan Khazraj ini mengadakan delegasi untuk menemui Muhammad. Ini pada tahun ke-12 kenabian Muhammad sudah ada keputusan. Kemudian gelombang ketiga, Muhammad mengutus 70 orang penduduk Yasrib berkunjung ke Mekah untuk mengajukan permintaan kepada Muhammad agar Nabi Muhammad hijrah ke Yasrib. Pertemuan kedua ini menghasilkan perjanjian Aqabah kedua. Yang isinya penduduk Yasrib berjanji kepada Muhammad akan setia kepada beliau, membela Muhammad dengan harta benda mereka. Mereka sanggup menderita dalam segala hal demi setia kepada Muhammad. Rencana Muhammad hijrah ke Yasrib tercium oleh kaum Quraisy, maka ada upaya untuk menggagalkannya. Abu Jahal menyepakati dengan pemimpin kaum Quraisy untuk membunuh Nabi Muhammad.
rencana jahat mereka dilakukan suatu malam ketika Muhammad sedang ada di rumah tidurnya. Namun niat jahat ini berhasil dikelabui oleh Muhammad dan pengikut-pengikutnya. Muhammad menuju ke arah selatan karena menurut firasat beliau kaum Quraisy akan mengarahkan perhatiannya dari utara kota Mekah. Dengan mengambil arah selatan, maka Muhammad terlepas dari perhatian mereka. Muhammad tidak langsung ke Yatsrib, melainkan sembunyi dulu di Gua Sur. Dengan demikian, Quraisy akan lelah asal dan kembali dengan putus asa. Kemudian Muhammad sampai ke Yatsrib, singgah dulu sebelum ke Yatsrib, singgah dulu ke Kuba. Tinggal di sana selama 4 hari lamanya. Kemudian mendirikan masjid yang terkenal yaitu Masjid Kuba. Masjid pertama yang dibangun dalam sejarah Islam. Di Kuba ini Ali ibnu Abi Thalib menyusul Muhammad dan bertemu dengan Muhammad. Di Kuba, Nabi Muhammad menuju ke Yatsrib bersama pengikutnya dan tiba tanggal 12 Rabiul Awal. Peristiwa hijrahnya Muhammad ke Madinah ini kemudian dimonumenkan sebagai permulaan tahun Hijriah atau tahun Islam. Sejak peristiwa itu, kota Yatsrib terkenal dengan sebutan Madinah. Di Yatsrib atau Madinah, masyarakat atau muslimin Mekah yang hijrah dengan Muhammad dinamakan dengan kaum Muhajirin, dan kaum muslimin yang Madinah yang menyambutnya disebut kaum Ansor. Ya. Secara ringkas dari sejarah masyarakat Islam baru yang dibentuk di Madinah, lain Muhammad mendirikan masjid dengan Muhammad berfungsi sebagai wadah kesatuan sosial. Jadi sebenarnya peradaban Islam itu dimulai dari masjid. Maka setiap ada pergerakan Islam ya pada waktu masa Nabi Muhammad, Khulafaur Rasyidin, kemudian 3 kekaisaran besar yaitu Turki, Safawi, dan Mughal itu bermula dari pergerakan di dalam masjid. Maka masjid itu sebenarnya adalah sebagai laboratorium orang-orang Islam untuk berpikir, bersatu, dan mengadakan dakwah. Kemudian strategi yang kedua, Muhammad mempersaudarakan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Kaum Ansor adalah kaum asli Madinah. Kemudian kaum Muhajirin adalah kaum pendatang berasal dari Mekah. Misalkan Abu Bakar Muhajirin dipersatukan Muhammad dengan Kharijah ibnu Zubair. Ja'far ibnu Abi Thalib dipersaudarakan dengan Mu'az ibnu Jabal. Muhammad mempersatukan kaum Muhajirin ini dan kaum Ansor dalam persatuan akidah yaitu agama, dan bukan persatuan berdasarkan kesukuan atau suku Islam. Kemudian perjanjian antara muslimin dan muslimin yaitu di Madinah kaum muslim bertemu dengan bangsa Yahudi yaitu Bani Nadir dan Bani Quraidah. Bangsa Arab yang memeluk ini melakukan perjanjian bahwa orang-orang Bani Nadir dan Bani Quraidah berhak menjalankan agamanya, namun masih dilindungi dengan bayar upeti. Kemudian di Madinah Muhammad meletakkan dasar politik, ekonomi, sosial.
seperti dalam Quran surat Ali Imran ayat 159, dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian Asy-Syura ayat 38, surat Asy-Syura ayat 38, dan urusan mereka adalah dimusyawarahkan di antara mereka. Dalam bidang ekonomi, Muhammad meletakkan sistem yang menjamin keadilan sosial, tidak terpandang sebagai muslim orang yang merasa kenyang, padahal dia mengetahui rumput tetangganya ada yang lapar. Ini kesetaraan sosial, politik, ekonomi. Kemudian mempertahankan eksistensi Islam. Kepindahan Muhammad beserta sahabatnya ke Madinah masih tidak terlepas dari ancaman Quraisy Mekah. Ancaman dan permusuhan Quraisy mengambil bentuk baru, yaitu perang. Untuk menghadapi permusuhan Quraisy, maka Nabi Muhammad bersikap mempertahankan diri. Nah, perlu saya garis bawahi, sikap Muhammad mempertahankan diri, bukan berekspansi ke Mekah. Ya. Muhammad itu perang itu dasarnya mempertahankan diri, mempertahankan agama, mempertahankan negara, dan masyarakat baru yang dibentuk di Madinah. Jadi perang yang dilakukan Muhammad hanya untuk mempertahankan diri sesuai wahyu yang diterima dari Allah. Peranglah di jalan Allah mereka yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas, memulai permusuhan, melanggar kemanusiaan, karena Allah tidak suka pada orang yang melampaui batas. Quran surat Al-Baqarah ayat 190. Kemudian perang-perang yang dilakukan Muhammad dalam mempertahankan eksistensi masyarakat Islam, yaitu perang Badar Kubra, yaitu terjadi di antara Mekah dan Madinah 11 Ramadan tahun 2 Hijriah. Perang Uhud, yaitu Sya'ban 3 Hijriah, kita ke Gunung Uhud sebelah utara Madinah. Kemudian pengkhianatan Bani Nadir atau bangsa Yahudi yang semula dikasih suaka politik oleh Muhammad. Kemudian perang Ahzab atau perang Khandaq atau perang Parit, yaitu perang yang dilakukan dengan cara membuat parit oleh Salman Al-Farisi. Kemudian pengepungan Bani Quraidah, yaitu bangsa Yahudi yang semulanya berbaiat kemudian memberontak. Kemudian perjanjian Hudaybiyah. Isi perjanjian ini peletakan senjata antara kedua belah pihak. Orang Muslim datang kepada kaum muslimin tanpa izin wali, adalah ditolak oleh kaum muslimin. Quraisy tidak menolak orang Muslim. Ya, ini perjanjian penaklukan kota Mekah. Ya. Dan perang Khaybar, perang Mu'ah, penaklukan kota Mekah, Fatu Mekah secara keseluruhan. Kemudian perang Hunain atau Taif, perang Tabuk, kemudian tahun delegasi, di mana setelah Muhammad sudah menguasai Mekah, maka Muhammad melakukan jihadah sebagai pamitan, kemudian mendelegasikan beberapa utusan ke daerah-daerah. Begitu saja dari saya untuk evaluasinya. Silahkan nanti kerjakan di Google Classroom. Demikian untuk pertemuan ketiga ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.